Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Rachma Dewi Arianto. Saya dari kelas 39D Universitas Respati Indonesia. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak-anak yang didefinisikan sebagai anak-anak yang mengalami stunting yaitu pada tinggi badan mereka tidak sesuai dengan usianya, terutama pada saat pengukuran kurva WHO didapatkan nilai lebih dari 2 standar di bawah deviasi dari standar kurva WHO. Penyebab dari anak-anak yang mengalami stunting yaitu terdiri dari asupan gizi dan juga status kesehatan mereka. Asupan gizi yang dimaksud adalah pada saat mereka di dalam kandungan, ibu hamil tidak mengkonsumsi asupan-asupan gizi dan juga makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan mereka. Akibatnya, ibu hamil tersebut melahirkan bayi dengan berat badan rendah dan juga tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Selanjutnya, setelah ibu tersebut melahirkan, dilihat dari pola asuh mereka, yaitu adalah pemberian ASI eksklusif atau ASI pertama seperti kolostrum, ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian pemberian MPASI, selanjutnya adalah pola asuh sampai anak tersebut berusia golden age atau 2 tahun. Selanjutnya, kita lihat dari faktor lingkungan eksternalnya. Faktor lingkungan dari anak-anak yang mengalami stunting, yaitu dilihat dari pendidikan orang tuanya, kemudian ekonomi dari orang tuanya, selanjutnya dari lingkungan sekitar mereka. Lalu kita juga melihat dari lingkungan sekitar mereka ini seperti air, kemudian sanitasinya, kemudian lokasi bangunannya, serta bagaimana keadaan udara dan juga polusi di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya, kita akan melihat dari faktor untuk lingkungan sekitarnya juga, yaitu faktor sosialnya seperti normanya, kemudian makanan-makanan juga yang dikonsumsi sesuai dengan anak usianya, kemudian setelah itu juga dari hygiene seorang ibu saat menyiapkan makanan untuk para anak-anak tersebut. Dampak dari anak yang mengalami stunting yaitu terdapat 2 jenis dampak. Dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek dari anak yang mengalami stunting yaitu anak tersebut akan mengalami kondisi gagal tumbuh di mana tinggi badan mereka tidak sesuai dengan usianya, sehingga anak yang mengalami stunting tinggi badannya akan lebih pendek dari teman-teman usianya. Selanjutnya, terdapat gangguan perkembangan kognitif dan juga motorik dari anak yang mengalami stunting, serta terdapat gangguan metabolisme pada anak yang mengalami stunting. Selanjutnya, dampak dari jangka panjangnya, anak-anak yang mengalami stunting akan mengalami gangguan intelektual di masa yang akan datang. Seperti pada saat proses pembelajaran, mereka akan tertinggal dari teman-temannya, dikarenakan terdapat gangguan kognitif dan juga motorik pada saat mereka masih balita. Selanjutnya, dampak jangka panjangnya adalah mereka mengalami tubuh yang lebih pendek pada saat mereka usia remaja dan usia dewasa. Padahal, pada usia-usia tersebut, anak-anak berkembang secara motorik dan juga secara kognitif, serta secara pertumbuhan fisiknya, mereka akan berkembang jauh pesat tingginya sesuai dengan usia mereka. Upaya menurunkan angka stunting di Indonesia dilakukan dengan upaya intervensi gizi spesifik dan juga intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah asupan gizi yang diberikan oleh ibu hamil dan juga anak-anak balita untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Selanjutnya, untuk intervensi gizi sensitif yaitu terdapat dari faktor-faktor lingkungan dan juga eksternal dari anak-anak yang mengalami stunting. Lalu, untuk strategi dari penurunan angka stunting di Indonesia, kita bisa melakukan upaya seperti pemberian tablet-tablet darah pada ibu hamil, kemudian pemenuhan gizi asupan pada ibu hamil. Selanjutnya, ibu hamil harus melakukan persalinan oleh tenaga kesehatan ahli seperti dokter dan juga bidan. Selanjutnya, ibu hamil harus melakukan inisiasi menyusui dini pada saat setelah melahirkan, lalu pemberian ASI eksklusif pada anak usia
usia 0 sampai 6 bulan, lalu juga pemberian MPASI pada usia 6 bulan sampai 2 tahun. Selanjutnya melakukan imunisasi dasar lengkap serta pemberian vitamin A pada anak balita, lalu juga melakukan pemantauan tinggi badan dan juga berat badan pada anak balita, serta melakukan perilaku hidup sehat dan juga bersih pada lingkungan sekitar dan juga pada saat pola asuh anak balita. Rumah sakit melakukan berbagai upaya untuk mendukung program nasional pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Upaya pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit yaitu meliputi pelayanan terpadu oleh dokter spesialis anak, pelayanan terpadu oleh dokter spesialis rehabilitasi medik, kemudian instalasi gizi dan instalasi penunjang lainnya. Dalam hal ini, rumah sakit melakukan pendeteksian dan juga pencegahan dini secara internal pada anak-anak yang dilakukan rawat inap di rumah sakit tersebut. Anak-anak akan diukur untuk berat badan dan juga tinggi badannya, serta pemberian asupan gizinya secara parenteral, enteral, dan juga oral. Selanjutnya, rumah sakit akan melakukan deteksi dini dan juga pencegahan secara eksternal dengan cara bekerja sama dengan puskesmas, posyandu, kemudian masyarakat atau orang tua yang anaknya pernah dirawat di rumah sakit tersebut dengan gangguan malnutrisi. Selanjutnya, rumah sakit melakukan program dan juga pelayanan terpadu dengan cara pembentukan tim khusus untuk stunting, yaitu pengukuran tinggi badan dan juga berat badan, dan juga deteksi dini, serta adanya gangguan perkembangan pada anak, semuanya akan dilakukan oleh tim stunting tersebut. Dengan adanya kerjasama tersebut antara rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya seperti posyandu dan juga puskesmas, serta masyarakat dan juga orang tua para anak-anak, akan membantu menimbulkan generasi yang cerdas, sehat, dan juga generasi yang nantinya akan menjadi cemerlang. Itu dia penjelasan dari saya mengenai apa itu stunting dan bagaimana pencegahannya. Sebelum saya pamit undur diri, saya ingin pantun terlebih dahulu. Lihatlah burung, hinggap di genting. Cakep. Lihatlah kumbang, hinggapnya di kembang. Cakep. Mari kita cegah resiko terjadinya stunting dengan penuhi asupan gizi seimbang. Saya Cindy Rahmadewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.